Wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan engkau lupa untuk mengatakan setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kita merasa bahwa suasana belakangan ini tidak sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di tengah-tengah kita semuanya semakin membuka mata kita bahwa kita ini tidak punya kuasa apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan mabna ad-dini ala qaidataini, adz-dzikri atau adz-dzikru wasyukru. Qala ta'ala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Agama kita ini dibangun, didasarkan di atas dua kaidah. Ada dua kaidah umum yang agama kita dibangun di atas kaidah tersebut. Apa kaidah itu? Adz-dzikru wasyukru. Kalau ingin dibaca kasrah boleh, adz-dzikri wasyukri. Kaidah yang pertama adalah kaidah zikir. Yang kedua adalah kaidah syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian akan aku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan ingat kalian. Sebutlah oleh kalian akan aku akan sebut kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kufur terhadap anugerahku. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ayat ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah dek kalian dayan, sabuilah dek kalian dayan, dan ingat pula kalian, dan sabui pula kalian. Setiap orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam takbirnya, baik itu di dalam tahmidnya, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, ketika dia mengatakan Alhamdulillah, ketika dia mengatakan La haula wa la quwata illa billah,
ketika dia mengatakan la ilaha illallah, ketika dia mengatakan subhanallah, atau zikir-zikir yang lain, ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya. Itu balasan pertama yang diberikan oleh Allah taala. Jadi orang yang menyebut nama Allah, itu Allah taala disebut pula de namanya. Di mana disebutnya? Di fi mala'in a'la, di tempat yang lebih terhormat daripada muka bumi, di hadapan segenap para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita. Kita siapa? Kita yang mengingat Allah taala. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan sekali-kali kufur nikmat. Jangan sekali-kali durhaka terhadapku. Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la uhibbuka Muadz. Dayan sayang tedeng kawaang. Sayang tedeng kawaang. Bapak-bapak ni ibu-ibu, ketika kita bertemu dengan saudara kita, sangat dianjurkan kita mengucapkan bahwa kita mencintainya karena Allah. Dianjurkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang sepatutnya dicintai, tapi justru ketika bertemu dengan Muaz, dia yang mengutarakan perasaannya terlebih dahulu kepada Muaz. Wallahi ya Muaz, inni la uhibbuka, dan sayang tedeng kewaang. Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tak mengucapkan kata-kata sayang, kalaupun kita tidak mengucapkan kata-kata cinta itu, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mencintai saudara kita. Macam caranya? Perkataan kita dijaga, tingkah laku kita dijaga. Itu tanda bahwa kita mencintai saudara kita. Maluan kita menyabui sayang dok inyo. Awak tak pandai berbasa-basi macam itu dah. Ini semua tu tak basa-basi dah. Tapi tak pandai dah. Maka ucapan kita yang harus dijaga. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tansa an taqula dubura kulli salatin. Muaz, jangan engkau lupa untuk mengucapkan, untuk mengatakan setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, alhamdulillah doa itu selalu kita baca setiap selesai kita melaksanakan salat, atau dalam doa-doa di mana kita tahajud dan lain-lain sebagainya. Wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan engkau lupa untuk mengatakan setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa artinya tu? Allahumma, duhai Allah, a'inni, bantu dayan ya Allah, tolong hamba ya Allah, ala zikrika, untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu. Kenapa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa berzikir? Karena tidak semua orang yang bisa melakukannya. Kalau lah mau kita jujur bapak-bapak dan ibu sekalian, kita termasuk nin lalai gitu. Termasuk nin lalai. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang bila bau tekanang de kita Allah taala ada satu, kalau ada berita kematian, diumumkan di masjid telah berpulang ke rahmatullah sianu boko do sesodo menyabui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tu yang kedua, kalau kita berada di masjid sesudah kita melaksanakan salat, atau kalau kita berada di acara-acara tertentu, orang membacakan Al-Quran, kita mendengarkannya, itu tanda ingat kepada Allah. Tidak seluruh waktu kita mampu ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mengenang Allah taala itu penting dia. Penting. Dalam kondisi-kondisi contoh gini, ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa faedahnya. Bagi nan sakitnya, mungkin inya ndak langsung sehat dah. Sakit dia, ingat dia kepada Allah, mungkin dia tidak langsung sembuh. Tapi apa manfaatnya? Setidak-tidaknya dia melewati sakitnya itu dengan tenang. Dia menjalani sakitnya itu dengan tenang, tidak berkeluh kesah. Kalaupun main tio kesakitan, menahan sakit yang luar biasa, inyo tekanang di inyo Allah Ta'ala. Tekanang di inyo Allah Ta'ala. Dan dia menyadari bahwa sakit itu datangnya dari Allah Ta'ala. Tenang hatinya. Kalau Allah yang berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala ndak akan aniayonya kepada hambanya. Ndak ada. Kalau itu kita yakini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala aniaya terhadap hambanya. Itu salah satu efek dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tertimpa musibah dia, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkannya? Ketentraman hatinya, keyakinannya bahwa dia tidak ada daya upaya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dek kita nak mengapu-ngapu dah. Kalau sudah berhadapan dengan kudrat Allah Ta'ala, kita hanya bisa tunduk dan pasrah saja. Tak apik nak melawan dah. Apa tu cara satu-satunya? Meminta. Tak usah dilawan. Tak perlu dilawan dah. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau yang menurunkan itu, ya Allah. Engkau yang memberikan ini kepada hamba, ya Allah. Engkau pula lah yang kuasa untuk mengangkatnya. Engkau pula lah yang kuasa untuk mengangkatnya dari diri hamba, ya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dahulu, yang sebenarnya, dahulu kita lah berjanji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengakui ketuhanan Allah. Sudah saling mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala. Cuman terlupa kita itu dulu. Bila tu ketika Allah Ta'ala menanyakan alastu bi rabbikum, iya tidak yang Tuhan kaliannya? Di mana tu? Masih di alam arwah gitu. Jadi jangan disangka bahwa kita tidak bisa berbicara dengan Allah. Bisa kita bercakap dengan Allah langsung. Cuman peristiwa itu terlupa oleh kita. Jawaban kita ketika ditanya itu, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, bersaksi kami, bersaksi kita ketika itu. Tapi yang berbicara itu siapa? Ndak yang tanah kita, ruh kita, arwah kita. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu zikir pertama yang terjadi di dalam mawujud yang ada. Itu majlis zikir yang pertama sekali terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, betulkah aku Tuhan kalian? Bukankah aku Tuhan kalian? Kita semuanya mengatakan, iya, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Itulah majlis zikir yang pertama yang terjadi. Cuman kita terlupa kita itu tu. Kita menganggap itu tidak majlis dah. Padahal saling mengingatkan antara kita dan yang lain tentang Allah, itu adalah zikir, apapun bentuknya. Ada orang yang bosin, bangkis dia, bosinnya haciu, dibaca adanya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata yang mendangau? Yarhamukallah. Padahal yang bosin Dayan tadi. Tapi yang memuji Allah Ta'ala ke beliau juga, yarhamukallah, alhamdulillahirabbil alamin, kata kita. Apa kata yang seorang tu? Yarhamukallah. Allah Ta'ala kasih ke waang. Diingatkannya kasih sayang
Allah. Itu tu sebenarnya majlis zikir sebenarnya tu. Dia tidak tentu dek kita tu. Kita tidak menyebutnya itu sebagai majlis zikir. Kalau seseorang mengatakan itu kepada temannya yang bersin mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, lalu diingatkan yarhamukallah, dibalik pula deinya saling mengingatkan Allah. Apa balasannya? Yahdi bikumullah. Allah Ta'ala kasih kewaangnya. Berapa banyak orang yang mau bersin tak jadi bersin. Tak lama kan so dah. Lah ujung-ujung so, lah tanggung-nganggung muncung indak jadi bersin dah. Tak lama dah. Tak lama, tak nyelero dia dah. Nyokolu bersin dia ni menyelero dia. Yarhamukallah, Allah Ta'ala kasih kewaangnya. Apa ni bersin ngah? Apa balasan dari yang bersin tadi? Yahdi bikumullah. Waang maing endayan tu tanda Allah Ta'ala mambai petunjuk ke waang. Saling mengingatkan kita. Itu namanya majlis zikir. Cuman kita tak menyebut itu sebagai majlis zikir. Majlis zikir yang pertama sekali terjadi adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Iya tidak yang Tuhan kaliannya? Bukankah aku Tuhan kalian? Seluruh kita mengatakan bala. Banau. Syahidna, kami bersaksi kami. Cuman yang menjawab itu siapa? Yang menjawab itu adalah arwah. Kapan seseorang itu terlupa? Ketika arwah go, ketika ruh go masuknya ke dalam tanah tubuh kita. Tubuh kita go binaso, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ruh kita kekal. Amba ulang balik. Tubuh kita go yang dari tanah go binasonya go bisa luko, bisa patah, bisa sakit. Manonin labaumu seketik tanggal gigi, mulai lisui kuli'i, suara mulai hilang-hilang, batuk baku panjangan je kojo bisa usak. Kenapa? Karena tubuh kita ini fana, binasonya. Ruh kita itu abadi, kekal. Dari mana dia mendapat kekekalan itu? Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya ketika seseorang meninggal dunia, ruhnya itu tidak mati. Jadi definisi mati itu bukan ruh yang mati, tapi berpisah ruh dari jasad. Itu nen mati. Sehingga yang disabui mati itu nen tanah go, nen kasau go. Ke di sikonya atau di umahnya meninggal dunianya sampai janjinya dengan Allah. Kasih Allah Ta'ala kena diimbau deh. Baliklah ke den balik. Balik ke den balik. Bapa pegang mikrofon dek pengurus masjid. Apa kata pengurus masjid? Telah berpulang ke rahmat. Jadi umah bau. Jadi umah bau. Tapi apa kata pengurus? Telah berpulang ke rahmatullah. Jadi umah bau. Alun berkubun, alun segala macam. Siapa yang berpulang tu? Yang kekal itulah yang berpulang itu. Yang kekal itulah yang diberikan Allah untuk mengisi tanah. Kau tidak berpulang tu. Dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya enggak, hidupnya akan yang mengingat atau berjanji bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang kekal tadi itu dia. Enggak nin kasau, enggak nin kasau ke dah. Enggak nin lama ke dah. Nin lama ke apa tidak itu tentu dia ke. Enggak tentu dia apa tidak aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketika yang kekal tadi masuknya ke dalam yang fana, ketika ruh tadi bersatunya dengan jasad gitu, dengan segumpal daging yang asal-muasalnya ayu sperma yang hina, terlupanya zikir yang pertama tadi, majlis yang pertama tadi. Maka perlu diingatkan. Nak boleh jangan lama terlupa, maka perlu dia mendapatkan peringatan. Supaya jangan berlarut-larut lupanya kepada majlis itu, diingatkannya. Bapa coba mengingatkannya, lahir dia ke atas dunia, diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita ditanya, kenapa diazankan? Nak boleh kalimat pertama yang terdengar oleh yang lahir itu nama Allah. Yang sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
nak boleh tekanang deknya janjinya. Itu yang subhanahu. Nyolah mengaku dulu di alam arwah lah mengakunya ya tiang kau Tuhan kami. Tapi ketika ruh tu masuk ke dalam nin kasau go terlupa. Terlupa perlu ada yang mengingatkan. Maka diingatkanlah ketika lahirnya. Diingatkan ketika lahir, diazankannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang dianjurkan untuk mengazankannya? Orang yang paling kasih kepada dia. Kalau bisa orang yang saleh yang paling kasih okeynya. Ada ayahnya yang paling dianjurkan. Ada datuknya yang paling dianjurkan. Kalau tidak ada siapa yang taat, inyot yang dianjurkan. Karena kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang saleh itu bisa menjadi pengingat bagi diri kita. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu hendakkan tonti dulu sampai kita berjumpa dengan Allah. Apa tanda? Nak makan kita Bismillahirrahmanirrahim. Zikir jodoh. Zikir jodoh. Lah sudah makan beko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zikir jodoh. Untuk apa? Nak boleh tekanang dek kita janji kita. Ketika senang dia mesti bersyukur kepada Allah. Ketika sulitnya, harusnya mengingat Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan agama kalau dicai-cai isinya, kalau dicai-cai dasarnya, pondasinya hanya dua dasarnya. Zikir satu, syukur satu. Dikumandangkan azan di masjid. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa apa? Ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memanggil Allah. Azan ni tidak untuk mengimbau Allah Ta'ala. Tidak. Untuk mengimbau kita. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah salat, marilah menuju kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Untuk salat dosianu tidak bisa dek dayan. Tak bisa dah, tak ada mampu dah untuk pergi solat, dan tak ada mampu dah kalau bukanlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah dari rumah, bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, itu izin Allah taala. Selama dalam perjalanan kita, itu seluruhnya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di masjid juga, Allah taala yang menyampaikan kita di masjid. Berapa banyak orang yang bisa berjalan tapi tidak apa nak sampai ke masjid. Kalau negari popak deh, sampai deh. Jopang sampai. Macam-macam lah sampai deh. Apa bukit ni paling tinggi, gunung ni paling tinggi di Indonesia ke? Bromo, sampai ke pucuk Bromo kan. Lope katanya kan. Musim dingin sampai je. Tapi masjid sebelah rumah tak sampai. Masjid dekat rumah tak sampai. Ya, dia apa ke ia? Tak kasih Allah Taala genya dah. Bukan tidak kasih Allah, dia lupa janjinya dengan Allah, dan peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya dia abaikan begitu saja. Maka perlu kita untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mulia sekali. Tidak ada orang yang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dengan Allah Taala. Bahkan pernah sekali ketika salat. Ketika salat inya togaknya maduk ke kiblat. Biasanya Nabi maduk ke jamaah sebelum takbir. Apa kata Rasulullah? Aqimu sufufakum. Bahasa Indonesianya rapat dan luruskan saf. Dibuat dan Nabi itu. Dianjurkan imam untuk mengucapkan itu, dianjurkan imam untuk mengucapkan itu. Kapan imam mengucapkan itu, dianjurkan mengucapkan itu? Kalau ditengoknya saf itu belum rapat.
Tapi kalau sudah rapat safnya tidak perlu lagi disebutkan itu. Tahsilul hasil itu. Rapat dan luruskan saf kata Rasulullah. Pernah suatu kali Nabi tidak maduk ke jemaah, maduknya ke kiblat sebelum takbir. Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Rapat dan luruskan saf kalian. Rapatkan dan luruskan saf. Dayan nampak dek dayan kalian walaupun dayan memunggung ke kalian. Oleh ulama-ulama kita, itu salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menghadap ke kita, tapi dia tahu perilaku kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada yang terhijab? Karena hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terpaut hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak ada hijab antawanya dengan Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam go mulia aja. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam dua kalimat syahadat macam itu juga. Nama kita leh bergandeng dengan nama Allah taala. Secara tidak langsung leh. Aduh. Kalau ada orang ni bertanya, leh ada kita go digandeng nama kita dengan nama Allah taala? Leh. Itu jawabannya. Bila tu? Dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah Ta'ala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang yang arif, guru-guru kita, guru-guru ambo yang menyampaikan, disitulah nama kita digandeng dengan Allah Ta'ala. Tidak ada pisah antara kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb Tuhan, maksudnya Allah. Alamin sekalian alam. Siapa yang alam tu? Kita kata. Kita kata yang alam. Badokek-dokek kita dengan Allah Ta'ala tidak terpisahkan dalam ayat itu. Itu sebabnya dalam kondisi bagaimanapun, itu salah satu hikmahnya. Kenapa uang yang kono musibah pun dianjurkan sebenarnya ini menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu hikmahnya. Di situ dia bukti bahwa segala sesuatu itu berlaku atas izin Allah Taala. Disabui deinya Rabb Tuhan Allah makasui, disabui kita sudah tu deh, walaupun ndak cik-cik sabuin kita deh dah. Ndak sensorang sabuin deh dah, tapi disabuin sifat kita deh. Apa sifat kita ke? Alam, baharu, makhluk, binaso, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sakit kita, semestinya yang keluar dari mulut kita alhamdulillahi rabbil alamin. Senang kita alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun ayu mata kita meniti otika sakit tu, kalau musibah kita alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun ibu hati kita, dia kehilangan saudara, kehilangan sanak famili dan lain-lain sebagainya, tapi kanang-kanang itu salah satu tanda kasihnya Allah Ta'ala. Diberikannya kita peringatan, disabuin deinya tu melalui posan tu secara tidak langsung. Kini si anu tu, esok mungkin kalian leh, esok mungkin si A leh, mungkin si B leh. Nak boleh tu kanang dek gitu itu tu bapak-bapak ni sekalian. Kenapa? Karena memang kita sudah berjanji. Jadi perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaidah yang kedua? Syukur. Syukur menghendaki seseorang taat, patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Zikir menghendaki seseorang kenal, syukur menghendaki seseorang taat. Makanya Rasulullah mengajarkan doa itu kepada Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Duhai Allah, bantulah dayan ya Allah, tolonglah dayan go, tolonglah hamba ya Allah, ala zikrika,
supaya bisa ingat kepada Engkau, wa syukrika supaya dapat bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika dan baik dalam menghambakan diri kepada Engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, zikir menghendaki kita kenal dengan Allah. Mustahil kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal. Tidak mungkin. Wak menyembah Allah Ta'ala tapi tidak kenal, tidak mungkin dah. Maka dikenalkan Allah Ta'ala adik guru-guru kita. Syukur menghendaki seseorang taat patuhannya kepada Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan. Apa cara bersyukur? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di lidahnya. Apakah cukup syukur di lidah? Tidak cukup. Tak cukup dah. Apa tu caranya? Nak dibawa kesehatan tu untuk menyembah Allah Ta'ala. Nak dipakai kesehatan itu untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dibain di Allah Ta'ala belabi haratonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah cukup tu. Untuk mulut kita lah cukup. Tapi bagaimana cara bersyukur yang sesungguhnya? Harta itu kita pergunakan untuk Allah Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bende di Allah Ta'ala kita jabatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah cukup itu. Alun nak dipakai jabatan itu untuk Allah Ta'ala. Diberikan kita kelapangan waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang lain bekerja mulai dari subuh. Alun tabi matahari deh. Ya, pulangnya beko jam 10 malam. Inyopai anak-anak ulun jaga oleh, bini ulun jaga bana oleh, inya lapai lah. Pulang beko anak-anak ala telolok pula. Banyak tu bapak-bapak ni ibu-ibu. Banyak. Kita alhamdulillah banyak kelapangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakailah itu untuk bersyukur kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sahhatu wal faragh. Ada dua nikmat, banyak orang terkicau di situ. Banyak orang yang tertipu di situ. Apa yang dua itu? As-sahhatu, nikmat kesehatan, wal faragh, dan nikmat waktu luang. Kenapa orang tertipu pada kesehatan? Koton akan sehat tawinya semua hidup. Koton tak akan ada ujung kehidupan kau. Ketika sehat, golak-golak, beyo golak, senang, riang, gembira, tak terkenang mati. Maka di benda Allah Ta'ala sakit ke awak. Nak boleh jangan terlupa di janji kita. Di benda sakit deh. Sakit sianu kau. Sedang sakit tu terkenang Allah Ta'ala. Terkenang pulang. Terkenang kampung yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita mesti mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nyo diingin kita deh. Al-faragh, waktu yang luang. Berapa banyak orang punya waktu luang, tapi tidak sodo yang bisa ke masjid. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, tapi tidak sodo yang bisa mendengar pengajian. Kenapa? Karena mereka punya dunia sendiri. Kita punya dunia kita sendiri. Mereka punya kesibukan yang tak ada hentinya. Kita bisa kita menghentikan kesibukan kita untuk mengisi ruhani kita, mengisi jiwa kita, mengisi yang kekal itu. Yang kekal itu bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kekal pula makanannya. Ya. Yang fana, yang binaso yang binaso pula makanannya. Tapi yang kekal, ruh kita kekal, yang kekal pula makanannya. Maka ruh itu tidak bisa dibai makanan fana dah. Jiwa gitu tidak bisa diisi dengan haroto, rendahkan pue itu. Kenapa? Karena harta itu fana, harta itu binaso. Tapi yang fana bisa diisi dengan yang binaso pula. Bisa diisi dengan makanan, nasi, segala macam, pakaian yang kan binaso pula. Tapi yang kekal tadi, makanan yang kekal pula. Apa yang kekal tu? Zikir, ingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makanan lainnya dah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Itu dia makanannya. Ada pantangannya. Apa pantangannya? Wa qad khaba man dassaha. Ugi, celaka orang-orang yang mengotorinya. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Jadi jangan dipikir berlaku maksiat gitu, ning kan tebedo nin mano, nin kasau ke? Ndak itu. Apa ning kan tebedo? Yang kan rusak du hati gitu. Kalau hati yang sudah rusak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, maka titik pandang Allah Ta'ala pada diri kita lah rusak berarti. Yang dipandang oleh Allah dari diri kita adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah Ta'ala tak menengok fisik kalian. Allah Ta'ala wala yanzuru ila suwarikum. Tak menengok bentuk kalian no oncak, sontiong, ganteng, segala macam. Tak pandang Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala memandang hati kalian. Maksiat, dosa, durhaka kepada Allah merusak hati kita. Kalau hati kita lausak, maka tompek pandang Allah Ta'ala lausak. Kalau tempat pandang Allah Ta'ala lausak, tidak mandang ke awak soleh waliyadzubillah. Takut kita dia. Tidak mandang ke awak lah. Amu kita do Allah Ta'ala tidak mandang ke kita lah. Tidak akan terdayu do orang. Tidak akan terdayu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Balik ke pangkal kaji tadi balik. Agama ini secara garis besar dasarnya hanya dua saja. Satu zikir, satu syukur. Zikir menghendaki seseorang kenal dengan Allah. Syukur menghendaki seseorang taat kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, walaupun itu untuk mengulang-ulang kaji kita selama ini, tapi kini kau masuk di mana kita perlu untuk mengulang-ulang itu. Perlu kita mengonang-onang kembali bahwa ternyata tidak selamanya kita di atas dunia ini. Akan ada masuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak tentu dek kita bila. Tidak tentu. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka wajib kita mempersiapkan diri kita. Kalau kurang so bekal kita, mulai malam ko ditambah. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudari kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, tetangga kita yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita terhindar dari segala macam wabah penyakit, dari segala macam keburukan hati dan tangan manusia, dari sifat dengki, iri orang-orang yang tidak senang kepada kita. Amin amin Allahumma amin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita ini terjaga hendaknya. Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari orang-orang yang berusaha untuk merusak, melakukan kerugian, aniaya ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan, dan orang-orang yang hendak memecah belah negara kita. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.